Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ketemu lagi dengan guru-guru kalian ya. Ini ada kata-kata bijak. Berkelana mencari ilmu, membuka jalan menuju surga. Semoga kita seperti itu ya. Jadi jangan malas mencari ilmu dimanapun, kapanpun kita berada. Sekalipun kita sekarang masih belajar dari rumah, harus tetap semangat. Semangat ya anak-anak. Dan satu lagi ibu pesan, harus jaga kesehatan supaya kita bisa melakukan apa saja yang baik-baik. Nah, baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang budayakan 3M. Selalu ya, 3M ini selalu kita budayakan, selalu kita lakukan. Apalagi masih masa pandemi COVID. Ya, apa itu 3M? M yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan bilas dengan air yang mengalir ya. Usahakan kurang lebih 30 detik. Nah, M yang kedua, memakai masker. Memakai masker digunakan apabila kita keluar rumah ataupun kita sedang sakit. Misalkan sakit flu, harus gunakan masker. Ya, itu untuk menjaga penularan kepada orang lain. Nah, kalau kita sakit memakai maskernya di dalam rumah juga harus. Jadi, memakai masker lebih baik digunakan saat kita keluar rumah dan pada saat kita sakit supaya tidak menularin orang lain. Dan M yang ketiga adalah menjaga jarak. Kenapa harus menjaga jarak? Karena COVID-19 sangat rentan dengan penularan. Apabila kita selalu berdekatan, tidak menggunakan masker, itu bisa penularan COVID lebih cepat. Makanya kita harus menjaga jarak. Apalagi kita berada di keramaian. Selalu budayakan 3M ya. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang matematika kelas 6. Tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan operasi hitung campuran. 2. Melakukan operasi hitung campuran. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Kali ini kita belajar tentang pecahan ya. Nah, kali ini kita belajar tentang penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Perhatikan ya. Nah, ini ada pecahan 5/9. Ini namanya pecahan biasa ya. Nah, 5 ini adalah pembilang. Sedangkan yang 9 adalah penyebut. Jadi bilangan yang di atas pembilang, bilangan yang di bawah penyebut. Jadi sudah paham ya mana pembilang dan penyebut?
Baiklah, Ibu kasih contoh yang pertama atau contoh ke-1. 4/5 ditambah 2/3. Supaya kita bisa mengerjakan atau menjumlahkannya adalah penyebutnya disamakan ya. Nah, supaya sama berarti kita kalikan. Bagaimana dengan yang pembilangnya? Berarti kita kali silang. 4 dikali 3, 2 dikali 5 ya. Jadi hasilnya seperti ini. 4 dikali 3 sama dengan 12. 2 dikali 5 sama dengan 10. Sedangkan yang penyebutnya 5 dikali 3 sama dengan 15. 3 dikali 5 sama dengan 15. Ini penyebutnya sudah sama ya. Kalau penyebutnya sudah sama, ini tinggal kita apakan? Iya, benar. Tinggal dijumlahkan. Nah, kalau dijumlah 12 ditambah 10 adalah 22. Sedangkan penyebutnya tetap ya. Nah, sekarang, kenapa ada bilangan 1/7/15? Dari manakah itu? Ada yang sudah paham? Ada yang sudah tahu? Nah, kalau belum, Ibu kasih tahu ya. Itu artinya 22 dibagi 15. 22 dibagi 15 dapat 1. Makanya ini 1. Nah, baru 22 dikurang 15, sisanya adalah 7. Jadi 7 taruh di sini dan 15 tetap penyebutnya. Jadi hasilnya 22/15 adalah 1/7/15. Bagaimana anak-anak? Matematika itu menyenangkan. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Perhatikan ya, ini /adalah pecahan campuran. Ini adalah pecahan biasa. Nah, pecahan campurannya adalah 2, 3/7 ditambah 1/2. Penyebutnya tetap tidak sama ya. Bagaimana menyelesaikannya? Ya, 2 kita pindahkan dulu, tetap kali silang ya. Dikali silang dan bawahnya dikalikan saja. Sekarang 3 dikali 2, terus 1 dikali 7, dan 7 dikali 2, 2 dikali 7. Berapakah hasilnya? Pasti kalian sudah tahu. Ya, hasilnya adalah 3 dikali 2, 6. 7 dikali 2 adalah 14. 2-nya selalu ikut ya. Bagaimana 1 dikali 7? 1 dikali 7 adalah 7. 2 dikali 7 adalah 14. Nah, kita jumlah ya, karena penyebutnya sudah sama. Perhatikan, 2 tetap, 6 ditambah 7 adalah 13. 14 sudah sama penyebutnya, tinggal pindahkan saja. Ini bagaimana? Atasnya lebih kecil. Kalau lebih kecil nggak usah dibagi, nggak usah kita cari lagi. Ini sudah selesai pengerjaannya. Nah, seperti itu ya. Matematika itu menyenangkan. Ini adalah contoh yang ketiga, yaitu penjumlahan dengan pecahan campuran. Dua-duanya pecahan campuran ya. 1, 3/6 ditambah 2, 2/3. Nah, sekarang ini dulu ya, sama. Jadi pecahannya ini saja yang kita kali silang. Berarti 3 dikali 3 ya. Baru 2 dikali 6. Baru 6 dikali 3, 3 dikali 6. Bagaimana yang bilangan utuhnya? Tinggal pindahkan dulu ya. Nah, setelah itu bagaimana selanjutnya? Mari kita lihat. Nah, bilangan utuhnya ini kita satukan. Ya, kita jumlahkan di dalam kurung. Sekarang, hasil dari 3 dikali 3 berapa? Iya, 9. Hasil 2 dikali 6 berapa? Iya,
12. Dan 6 dikali 3 adalah 18. 3 dikali 6 adalah 18. Ini penyebutnya sudah sama ya. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya saja yang kita jumlahkan. Nah, ini tadi bilangan utuhnya. 1 ditambah 2 berapa? Iya, benar, 3. 9 ditambah 12, 21. Dan penyebutnya tetap. Nah, lihat, ini 21 lebih besar daripada 18. Kembali lagi ke contoh soal yang pertama ya. Nah, 21 dibagi 18 dapat 1. 21 dikurang 18 adalah 3. Berarti 1, 3 per 18. Karena ini adalah bilangan utuh dan ini jadi bagaimana? Ya? Oh ya, benar. Dijumlahkan. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Sedangkan pecahannya tetap 3 per 18. Demikianlah contoh yang ketiga, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Matematika itu menyenangkan. Nah, kalian sudah belajar matematika tentang pecahan. Nah, Ibu harap diulang-ulang ya belajarnya biar lebih paham. Apabila ada yang kurang jelas, bisa kalian pelajarin lagi atau kalian tanyakan dengan guru. Tidak usah malu atau takut. Pesan Ibu, terus belajar, terus semangat, jangan kendor ya. Nah, Ibu himbau untuk anak-anak kelas 6, tolong tugasnya dikerjakan ya. Jangan sampai tidak dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, nanti tidak ada nilai kalian. Itu pesan Ibu. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.